Ribuan driver ojek online atau ojol dan kurir online se-Jabodetabek berunjuk rasa. Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang. Apa sih gig ekonomi? Gig ekonomi itu pekerjaan yang dibayar berbasis hasil, Kang. Nah, muncul tren dengan adanya teknologi, perubahan teknologi, ada pola-pola pekerjaan yang tidak perlu lagi ngantor, tapi dibayar berbasis hasil. Tapi kalau untuk level Indonesia adalah bukan hanya orang mengejar fleksibilitas kerja, masuk ke ekosistem gig ini, tapi karena ada sebagian yang memang nggak ada pilihan lain buat bekerja. Innovation itu create winners and losers. Suatu society yang inovasinya baik, ternyata dampak negatifnya adalah ketimpangan. Kenapa? Karena progresifnya sebuah inovasi gitu. How confident Kang Yorga dengan 8% economic growth? Tidak realistis kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di What Next. Kita kedatangan tamu sahabat saya, teman kecil dulu aktif bareng-bareng di remaja masjid waktu saya SMP kayaknya. Kang Yorga Permana, hatur nuhun Kang. Hatur nuhun udangnya Kang Syauki. Beliau dosen SBM ITB, baru lulus PhD dari London School of Economics. Beliau juga lah yang menginspirasi saya untuk daftar ke Harvard University. Termasuk esai-esai saya, beliau yang mengkritisi, mengevaluasi, sampai sekali daftar langsung lulus begitu. Hatur nuhun Kang Yorga. Sami-sami Kang, kehormatan. Kang Yorga ini di Bandung SMA 3. Jadi kalau Pak Gita Wirjawan bisa nanya, latar belakang apa? Kalau saya langsung jelasin aja, Kang Yorga ini SMA 3 Bandung. Jadi SMA 3 Bandung itu SMA yang paling favorit, masuknya susah. Saya nggak masuk tuh ke SMA 3 Bandung. Udah gitu ketua OSIS di SMA 3-nya, dan biasanya bedol desa tuh. Kalau SMA 3 Bandung, masih dia ke ITB. Kemudian dari ITB, coba dari ITB kemana? Dari situ mungkin boleh dijelasin, Kang. Ya. Jadi kita mulai dari ceritanya kayak Pak Gita Wirjawan ya, dari masa kecil. Tapi mungkin short story-nya adalah saya lahir dari keluarga akademisi ya Kang ya. Jadi saya termasuk orang yang percaya privilege kita itu ditentukan oleh siapa orang tua kita gitu ya. Maka bersyukurlah orang-orang yang memang sudah diberikan path oleh orang tuanya, karena meja makan ini matters gitu kan. Meja makan ya? Meja makan matters. Bapaknya TNI, anaknya TNI. Bapaknya pengusaha, anaknya pengusaha. Dokter. Dan akademisi juga memang melahirkan akademisi lagi. Kan itu path yang paling low hanging fruit buat saya gitu ya. Jadi memang sejak kecil orang tua tuh mendidik sebagai pembelajar, karena dua-duanya dosen di Unpad. Jadi SD, SMP, SMA tadi itu jalurnya sangat boring gitu ya. Ya baik di sebagian orang itu wow gitu, tapi bagi saya itu hal yang biasa gitu ya. Straightforward. Ya, straightforward. SMP 2, SMA 3, masuk ke ITB di manajemen rekayasa industri. Habis lulus dari ITB juga memang dari awal orientasinya adalah ingin jadi akademisi, ingin jadi mengajar, karena sejak SMA juga banyak ngajar di bimbingan belajar, ngajar privat gitu. Kayaknya jadi memang passionnya adalah developing others gitu. Sehingga langsung persiapan S2. Beberapa 6 bulan project base gitu ya, jadi konsultan, ikut dosen, ikut senior, tapi emang orientasi akhirnya adalah segera S2. S2 di Belanda, ngambil Innovation Studies di TU Eindhoven, 2 tahun. Pulang-pulang alhamdulillah langsung daftar menjadi dosen ITB di SBM ITB. Karena waktu itu ada kesempatan merit base, ada seleksi, siapapun bisa daftar, alhamdulillah bisa keterima gitu. 2 tahun di SBM. Dulu LPDP nggak sih, Kang? LPDP, S2-nya ya? S2. Udah ada ya dulu ya? Udah ada. S2, S3, LPDP. Ya, yang lagi-lagi tadi, setiap ketika orang nanya gimana sih caranya LPDP, lah kayaknya saya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi nanti saya akan cerita bagaimana proses hidup yang begitu lancar itu ketika di S3 itu, gitu, baru ternyata kita nggak ada apa-apanya gitu. Nah itu kuliah S1, S2 tuh masih merasa, yes, I'm academician, I'm good with this gitu ya. LPDP juga lancar gitu. Barulah jadi dosen 2 tahun di ITB, barulah daftar S3 dan memang pengen ngejar kampus yang lumayan tough gitu ya, London School of Economics. Nah barulah di sana mungkin perjalanan spiritual gitu ya, belajar menjadi merendahkan diri itu baru ketika S3 kemarin, dan baru pulang sekitar 6 bulan ini ya, baru menata hidup lagi di Indonesia setelah
merasa ditempa belajar hidup dan belajar berpikir S3 ini di London kemarin. Mungkin cerita singkatnya gitu, Kang. Pengambilan atau pemilihan jurusan waktu ngambil S2 apa dasar? Kan satu tadi teknik industri ya. Ya. S2 ngambil apa, S3 ngambil apa, dan apa yang jadi dasar ngambil jurusan itu? Ya pasti kita connecting the dots kali ya. Jadi bagaimana kita mengaitkan pengalaman hidup kita, akhirnya kita memilih suatu jurusan yang kita tertarik. Tema besar saya itu sebenarnya inovasi, Kang. Inovasi, teknologi, bagaimana itu mempengaruhi diri kita, mempengaruhi dunia gitu ya. Bagaimana perubahan teknologi, bagaimana inovasi mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat gitu. Itu dimulai dari waktu saya S1 saya magang kan di BPPT dulu namanya, sekarang BRIN gitu ya. Itu meneliti tentang pengaruh inovasi dan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, mulailah wah ini challenging dan menarik gitu kan. Karena ternyata suatu negara yang besar bisa mencapai titik itu kalau dia berinovasi dan mengandalkan perubahan teknologi gitu ya, bukan raw material, bukan labor gitu ya, tapi bagaimana inovasi dan teknologi inilah yang menjadi driver of long economic growth gitu. Kalau kata profesor saya apa? Economic complexities ya. Nah, itu nyambung sama obrolan kita ya, Kang ya. Jadi bagaimana struktur ekonomi itu semakin kompleks dia, itu semakin berpengaruh terhadap pertumbuhan jangka panjang gitu ya. Jadi artinya ini kan value added, nilai tambah. Dan ini nyambung dengan kuliah engineering kita ya. Engineering itu bicara tentang value added gitu. Tapi di levelnya mikro kan. Apalagi teknik industri itu kan gimana memberi nilai tambah dalam setiap aktivitas proses bisnis. Tapi kalau kita bicara level besar, berarti kan bagaimana suatu negara itu adalah akumulasi dari organisasi-organisasi. Maka jika mereka bisa berinovasi, entah itu produk, proses, teknologi itu bisa kemana aja gitu kan, itu bisa menghasilkan pertumbuhan jangka panjang. Nah itu S1 saya. S2 maka ngambil Innovation Science, Innovation Studies. Nah mulailah berinteraksi dengan literatur Daron Acemoglu. Nah ini profesornya Kang Syauqi nih gitu ya, cerita tentang bagaimana efek teknologi itu ternyata kita nggak bisa take it for granted. Bukunya apa tuh? Power and Progress. Yang baru ya. Setelah Why Nation Fail, dia Power and Progress kan. Dia bicara teknologi itu nggak langsung memberikan prosperity, harus diarahkan dengan benar gitu kan. By power gitu. Power ini bisa dibawa ke arah kebaikan, positif atau negatif. Nah, itu masuk ke master tesis saya, Kang. Membahas tentang pengaruh inovasi terhadap ketimpangan. Makanya Kang Yorga itu dari awal, kan baru 2 bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu ya, Acemoglu menerima Nobel. Tapi dari 2-3 tahun yang lalu selalu bilang, it's just a matter of time Acemoglu akan menerima Nobel. Ternyata emang udah jadi idolanya dari dulu ya. Kang Yorga dari zaman tesis, dari master tesis. Master ya. Iya. Dan ternyata bisa foto di Harvard ya. Ada kelasnya dulu ya. Dosen tamu lah. Dosen tamu ya. Benar. Dia MIT tapi sering ke Harvard. Iya ya. Nah jadi di master ini saya meneliti secara empiris hubungan antara inovasi dan ketimpangan. Jadi artinya jika tidak dikontrol dengan baik, waktu itu levelnya negara dan kota ya. Suatu society yang inovasinya baik, ternyata dampak negatifnya adalah ketimpangan. Kenapa? Karena hanya segelintir orang yang mendapatkan manfaat dari baiknya, dari progresifnya sebuah inovasi gitu. Contoh, misalkan AI, yang paling sederhana kan AI kan, hanya orang-orang yang bisa ngerti ChatGPT gitu kayaknya yang bisa semakin produktif. Sementara orang yang nggak ngerti ChatGPT itu gimana, dia semakin tertinggal. Contoh mikronya kan gitu kan. Nah contoh, akhirnya secara statistik, secara makro kita melihat banyak kota-kota yang inovatif, let's say London, New York, Amsterdam, tapi ketimpangannya juga tinggi, Gini indeksnya tinggi gitu. Nah berarti kan ini ada yang salah. Jadi valid apa yang Acemoglu khawatirkan, jika inovasi ini tidak dikelola dengan baik di level perusahaan atau di level society, maka ada dampak buruk yang tidak bisa kita hindari gitu. Nah itulah, jadi studinya kok jadi ke makro gitu, inovasi itu ternyata dampak buruknya. Lanjut ke S3 pun artinya, karena saya masuk di bagian HR, SDM, tapi kan itu terlalu mikro ya, langsung saya sepertinya menarik juga membahas inovasi teknologi terhadap lapangan pekerjaan. Jadi bagaimana sih teknologi, bagaimana sih inovasi bisa menciptakan lapangan kerja baru, opsi-opsi pekerjaan baru.
baik itu high skill worker ataupun low skill worker, tapi ya tema besarnya berarti future of jobs gitu ya. Jadi bagaimana ketika tadi S2 bicara tentang inovasi terhadap ketimpangan, S3 masuk lebih spesifik kepada pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dihasilkan oleh perubahan-perubahan teknologi dari masa ke masa, khususnya hari ini. Itu kali kan. Tulisan Kang Yorga terkait dengan gigs ekonomi di S3 sampai tulisannya ini masuk ke penelitian atau blognya Menteri yang sekarang ya, Menteri Tenaga Kerja. Jadi Prof. Yasirli itu nyebarin tentang gigs ekonomi, yang nulisnya ini Kang Yorga. Jadi apa itu gigs ekonomi dan sebetulnya apa sih dampak dengan ekonomi di Indonesia ini dari gigs ekonomi? Ya, jadi ketertarikan saya membahas gig ekonomi ini kan mungkin barang baru yang sekarang jadi buzzword ya, gig ekonomi itu masa depan pekerjaan atau tidak gitu. Ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010-an tuh, krisis ekonomi Amerika. Apa sih gigs ekonomi? Gig ekonomi itu pekerjaan yang dibayar berbasis hasil, Kang. Jadi ini men-challenge pekerjaan kita hari ini bulanan, digaji, ada liburan gitu ya, terus kita ada kantor gitu ya. Nah, muncul tren dengan adanya teknologi, perubahan teknologi, ada pola-pola pekerjaan yang tidak perlu lagi ngantor, tidak perlu lagi ada office, ada organisasi, ada gaji bulanan, tapi dibayar berbasis hasil. Yang sebetulnya sejak zaman dulu pola pekerjaan ini sudah ada ya. Tapi karena kayak driver harian gitu, kayak driver harian, betul. Atau zaman dulu kan petani yang dia manen harian, terus dia setor ke pengepul, dia dibayar berdasarkan jumlah yang dia produksi gitu. Terus apa yang salah? Kan dari dulu juga udah ada nih gigs ekonomi. Itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah sebenarnya awalnya juga saya datang dengan netral ya, penasaran. This is a new trend gitu. Karena sejak Amerika krisis 2010, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang membuat pola-pola gigs untuk pekerjaannya kan. Ngapain saya nge-hire full-time work, pakai skema-skema harian aja, skema project base aja gitu. Jadi tren itu dimulai di Amerika, dan gara-gara ada teknologi semakin mudah tuh meng-outsourcing pekerjaan yang dulunya ke level organisasi, ke level perusahaan, sekarang ke level individual aja gitu kan. Daripada punya driver yang digaji, mending saya nge-gigs lewat Uber aja gitu kan. Oh, jadi gigs ekonominya termasuk masuk Gojek, Uber, Grab. Gitu ya. Itu yang paling sederhana gitu ya. Jadi bagaimana sekarang kan bahasanya Uber tuh the biggest transport company without asset and without worker gitu kan. Karena dia nge-gigs projectnya itu ke driver-driver yang sifatnya mitra. Nah, tapi ternyata ini kan lebih dari driver itu kan. Ketika kita bicara misalkan software developer hari ini di Indonesia, banyak nih orang-orang yang kerjanya desain grafis, desainer, software developer, dia nggak kerja ke kantor, tapi dia kerja sendiri, jadi konsultannya perusahaan, tapi dia dibayar berbasis hasil gitu. Jadi outsourcing project. Nah, itu yang ingin saya teliti sebetulnya, Kang. Akhirnya karena muncul dengan kepenasaranan, terlihat maksudnya ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Misalkan bicara dampak negatif aja. Dampak negatif ini kan pekerja-pekerja ini tidak punya perlindungan pekerjaan. Jadi mereka jadi entrepreneur kan. Jadi ada driver yang earning hariannya tinggi, ada driver yang rendah. Ada software developer yang jago nyari project. Misalkan saya wawancari orang yang rumah dia di Bandung, tapi project dia di New York. This is the new opportunity for jobs di tengah ketiadaan pekerjaan yang layak di Indonesia. Nanti maksudnya kan ke pekerjaan ya. Tapi kalau untuk level Indonesia adalah bukan hanya orang mengejar fleksibilitas kerja, masuk ke ekosistem gig ini, tapi karena ada sebagian yang memang nggak ada pilihan lain buat bekerja, gitu. Gitu. Nah, itu, sisi negatifnya tadi kan, sisi negatifnya adalah tidak ada perlindungan pekerjaan, orang jadi nggak stable income, ada yang anxiety karena besok harus nyari uang kayak seperti apa, gitu. Jadi bagi sebagian orang, gig ini memang orang terperangkap, terjebak, tapi dampak positifnya saya ternyata bisa menemukan, Kang, bahwa gig ekonomi ini menawarkan alternatif pekerjaan baru gitu. Dan bagi sebagian orang ini stepping stone buat bisa menjadi entrepreneur. Nah, ini menarik nih. Saya bikin artikel gig ekonomi as a stepping stone. Menjadi entrepreneur kan susah lah. Kan juga mungkin punya pengalaman menjadi entrepreneur itu susah gitu kan. Kalau nggak punya modal social capital, knowledge capital, financial capital. Nah, menjadi gig ini adalah suatu stepping stone. Beberapa orang tuh dia
kerja sendiri, nge-gigs, dapat project dari perusahaan-perusahaan lain atau dari luar negeri lah gitu ya. Dengan adanya internet dia dapat project, tapi karena dia punya mindset entrepreneurship, dia jadi punya bisnis. Dia jadi nge-hire talent pool di sekitarnya. Dia ngajak tuh teman SMA-nya, dia ngajak teman kuliahnya, bikinlah studio desain grafis gitu misalkan. Nah, ini kan suatu cerita yang layak diamplifikasi menurut saya gitu ya. Dengan tema misalkan tadi bikin manufaktur, bikin pabrik susah, another alternative of growth Indonesia adalah lewat pekerjaan-pekerjaan digital ini yang dimulai dengan gig worker gitu. Jadi gambaran besarnya gig economy is the new ecosystem of work di Indonesia. Ada dampak-dampak negatif yang harus kita consider, tapi ternyata ini bisa menjadi peluang source of growth lain selain pekerjaan yang sifatnya besar gitu ya, korporat gitu ya. Tapi tadi kan di awal vibes dari gigs economy ini lebih dominan, kalau yang saya tangkap negatifnya lah, tentang ketidaktersediaannya lapangan pekerjaan, kemudian adanya job security, keamanan pekerjaan, mungkin healthcare coverage juga, ya kan, jaminan kesehatan, jaminan sosial. Betul. Tapi di akhir Kang Yorga bilang tentang as a stepping stone. Ya. Sebetulnya kalau berarti kan gigs economy nggak bisa terhindarkan. Yes. Nah, gimana cara mengamplifikasi atau menduplikasi gigs as a stepping stone ini sehingga dia lebih masif dan akhirnya pemerintah bisa mengintervensi hal ini gitu. Artinya itu bukan cuma sekadar kebetulan nih orang emang jago aja gitu kan. Artinya kan dia outliers, dan ketika bicara outliers nggak selalu dalam konteks gigs economy. Outliers is everywhere gitu ya. Nah, tapi gigs as a gigs economy sebagai sebuah konsep itu sendiri gimana nih cara mengintervensinya? Ya, betul. Ujungnya kan kata kuncinya betul intervensi ya, Kang ya. Nggak bisa semua kembali ke diri masing-masing gitu ya. Kalau kita mau buat apa kita invisible hand gitu ya. Bener. Akhirnya kita hanya menghasilkan outlier yang jumlahnya nggak masif gitu ya. Mungkin sebelum itu saya mengantar ke shock saya ketika pulang ke sini ya, Kang ya. Maksudnya ketika di sana semuanya serba teratur, jobs is good gitu ya, walaupun pengangguran mungkin lumayan besar, tapi ketika kesini kan yang saya kaget adalah tingginya informal sektor kita ya. Secara statistik 60% itu pekerja di sektor informal, tapi secara terlihat juga kan kalau kita naik mobil dari rumah ke kantor gitu kan terlihat bagaimana banyak orang-orang yang akhirnya menjadi pekerja informal saking tidak adanya pekerjaan yang tersedia. Itu yang membuat saya shock sih, Kang, ketika pulang ya. Dan dalam mayoritas kasus bukan mereka ingin bekerja tidak formal, tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang... Ya. Kalau ada akademisi dari Belanda itu Roy Turek namanya, dia bilang entrepreneurship as a necessities not as a choice gitu kan. Jadi bakatku butuh gitu ya. Dan yang mohon maaf, entrepreneur seperti ini kan memang kita tidak berharap untuk growth, menciptakan lapangan kerja kan. Ini just a daily survival buat mereka bisa hidup dari hari ke hari gitu. Jadi percuma ada intervensi bikin pelatihan OKOC atau apa, intervensi untuk digital marketing untuk teman-teman entrepreneur yang memang entrepreneurship based on necessities ini kan. Nah, artinya salah satu kalau menjawab bagaimana intervensi sebenarnya harus well targeted gitu kan, Kang. Bagaimana kebijakan entrepreneurship tuh harus lebih well targeted kepada orang-orang atau self employment lah tadi ya. Termasuk para gig worker salah satunya, menjadi fokus target kebijakan gitu kan. Jangan mengejar pengen program ini bermanfaat buat 1.000 orang entrepreneur tapi tidak ada yang bertumbuh gitu kan. Nah, salah satu intervensi yang menarik sebetulnya untuk bisa menghasilkan gig worker yang menjadikan gig work ini sebagai stepping stone untuk menjadi entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja. Artinya intervensinya harus well targeted kepada memang mereka-mereka yang punya mindset entrepreneur ini gitu. Nah, itu kan pertanyaan selanjutnya gimana caranya mencari targetnya kan. Tapi pertama itu deh gitu. Jadi ketika kita bicara oke, sekarang krisis kerja layak, informal sector too much, sehingga salah satu solusinya adalah entrepreneurship ya, selain FDI ya, tarik duit dari luar, bikin pabrik, itu another topik mungkin ya. Tapi salah satu topik lainnya kan entrepreneur gitu kan. Bagaimana menghidupkan semangat entrepreneurship di kalangan anak muda Indonesia. Dan ternyata gig worker ini bisa jadi stepping stone orang buat jadi entrepreneur, maka intervensi-intervensi yang sifatnya kebijakan dari pemerintah itu diperlukan. Karena ketika saya melakukan wawancara kan kepada sekitar 50 orang pekerja gig ini, dan sebagian dari mereka bisa bertumbuh jadi entrepreneur,
nggak ada intervensi pemerintah tuh. Betul, mereka itu outlier semua gitu. Ada nggak bantuan pemerintah ataupun nggak ada kata mereka. Jadi alami aja gitu ya? Alami aja. Tapi ada pattern yang menarik adalah aktivitas kolektif yang mereka lakukan. Nah, ini juga perlu bisa jadi intervensi nih. Jadi ternyata entrepreneurship itu mungkin menular ya Kang ya. Nanti mungkin akan bisa cerita bagaimana ya selain dari keluarga, dari society juga kan. Makanya kenapa orang senang berjejaring sesama entrepreneur. Nah, ternyata para gig worker yang pada akhirnya bisa menjadi entrepreneur, menciptakan lapangan kerja, memperbesar scale up bisnisnya, adalah mereka yang sering terlibat dalam aktivitas berkomunitas itu. Yang temannya juga melakukan itu juga. Temannya melakukan itu juga. Dan bisa saling oper-oper project kan. Wah, lu ada project nih, gua kasih deh. Itu gimana sih caranya gitu? Iya, kan? gimana caranya? Nyari talent tuh dari mana sih? Oh, dari SMK ini aja gitu. Nah, akhirnya ini makanya bahasa itu geografi matters ya. Manusia itu adalah makhluk geografis yang harus bertemu secara in person. Pertemuan tatap muka kayak gini, berkumpul dalam, kalau bahasa teori ini kan cluster ekonomi. Gak bisa ya silaturahimnya lewat Zoom gitu ya? Gak bisa, harus ketemuan kita kan, harus ngopi bareng. Apalagi orang Sunda gitu ya? Orang Sunda, bener. Nongkrong bos. Nongkrong, makanya ada teori aglomerasi, co-working space, you name it lah istilah-istilah cluster gitu. Manufacture aja butuh cluster industri kan, ya manusia juga butuh gitu. Nah inilah yang menarik. Setelah saya teliti, saya nge-scrap data banyak, ribuan data pekerja gig di Indonesia gitu. Terkonsentrasinya tuh di kota-kota kreatif kan. Bandung, Jogja, Malang, Jakarta mah gak usah ditanya ya, tentu saja gitu. Bali gitu. Ya, karena mereka terkonsentrasi di sana. Nah jadi artinya kalau masuk ke policy intervensi kan, ya harusnya kalau bicara kebijakan, berarti kebijakan tuh lebih well targeted ke kota-kota ini pertama itu.